Pertama, tantangan kita itu masyarakat atau transmigran yang baru datang itu cenderung belum beradaptasi. Jadi mereka perlu banyak bimbingan dari kita. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain gitu. Karena terasa betul kalau kita di lokasi yang baru seperti ini, banyak masyarakat yang membutuhkan kita. Kalau kita bisa bantu mereka itu kita merasa terharu gitu. Satu ini 100 lebih. Sengaja kami undang pada sore hari ini untuk Bapak-Bapak RT dan juga tokoh masyarakat dalam hal rapat untuk mendapatkan usulan tentang permasalahan yang ada di lokasi Bapak-Bapak. Kegiatan keagamaan, saya ini bebas sosial budaya, yang penting di RT itu kira-kira dibutuhkan. Kalau saya pertama kali mengenal Pak Rahman itu memang cerdas kalau menurut saya, karena orang cerdas itu dia bisa melihat situasi dan kondisi seperti apapun, dia cepat gitu masuk di situ, baik dalam segi kepemimpinan, planning ke depannya dan lain-lain. Itu memang Pak Rahman sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, kita bisa dilihat lah di dalam kehidupan sehari-harinya itu kan, di lokasi dengan masyarakat bergaul seperti apa, ketika memimpin di kayak rapat-rapat baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan instansi-instansi yang memang bersinggungan di sini, juga beliau sangat ingin ditangkap soal ini. Saya lahir di Cianjur dan sebetulnya keluarga itu keberatan saya terlalu jauh lah dari rumah. Cuma yang menjadi motivasi saya, kebetulan saya ini dari kecil merantau, bukan merantau ya, sekolahnya itu di Bandung, di Indramayu, di Jogja, jadi jauh dari rumah. Di samping itu juga saya menyenangi yang motivasi diri. Jadi dari SMP SMA tuh saya sering kali membaca buku-buku yang tentang pengembangan diri, tentang motivasi diri, sehingga terbawa sampai sekarang. Begitu kerja, kemudian kita bertemu dengan masyarakat, nah jadi timbullah niat kita nih ingin menyampaikan sesuatu kepada yang membutuhkan gitu. Sebetulnya saya kalau mau di Bandung juga bisa cari kerja di sana, justru kakak saya menyarankan saya kerja di Bandung yang dekat aja gitu. Cuma di sana itu saya hanya usaha itu untuk diri sendiri gitu. Lain dengan di sini. Kalau di sini kita merasa dibutuhkan. Saya pertama menginjakan kaki di Kalimantan Utara ini atau di Bulungan ini pada tepatnya bulan Juli tahun 2015. Itu pertama kali saya menjadi pendamping intensifikasi lahan, komposisasi dan pengendalian hama terpadu dari Kementerian Transmigrasi. Itu saya sebagai pendamping dari 2015, kemudian 2016 awal itu saya menjadi KUPT di sini sampai sekarang. Kalau di UPT SP6 ini jumlah keseluruhan 300 kakak. Ada dibagi dua penempatan. Yang pertama penempatan 2014 sebanyak 100 kakak. 100 kakak itu 76-nya dari lokal ya.
200 kakak 76 dari lokal, sisanya itu dari asal Jawa Timur. Kemudian gelombang kedua ditambah lagi 100 kakak, itu 50 lokal, 50 Yogyakarta. Jadi total 300 kakak dengan jumlah 76 penduduk lokal. Ya, tugas seorang KUPT atau Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi itu yang pertama adalah mempersiapkan kedatangan daripada transmigran. Jadi mulai mereka datang kita menyambut, kemudian memberitahu mereka tentang di mana rumahnya, kemudian nomor berapa, dan juga di situ kita memberikan informasi, motivasi supaya mereka yang pertama datang ke sini merasa kerasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka sudah menempati rumahnya, sudah siap di rumahnya, kita mulai di bulan pertama kita membagikan catu pangan atau jatah hidup mereka. Itu selama 1,5 tahun ke depan kita memberikan catu pangan atau jatah hidup mereka setiap bulan. Itu 1 bulan 1 kali. Setiap kakak kita bagikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah di bulan pertama mereka sudah kita lihat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baru kita nanti di situ membentuk organisasi dari mulai Karang Taruna, RT, kemudian grup PKK-nya, kelompok taninya. Itu harusnya di kedatangan pertama itu sudah kita bentuk. Sehingga selanjutnya itu tinggal pemantapan, membimbing mereka, meningkatkan kapasitas mereka. Jadi itu pembinaan di bidang keorganisasian, bidang sosial. Dari 5 tahun dari saya datang sampai 5 tahun terakhir ini banyak perubahan. Seperti pembangunan, terus kegiatan-kegiatan sudah banyak yang berjalan, banyak perubahan, pembangunan, semenisasi, jembatan-jembatan, sekarang sudah lebih baik. Kalau di sini tidak ada sosok KUPT, mungkin kita tidak bisa berjalan seperti ini. Mungkin kita ya apa adanya yang nggak ada kegiatan-kegiatan apa. Pembinaan itu ada di bidang sosial dan budaya. Di situ meliputi kesenian, kemudian pendidikan, kesehatan, mental, spiritual. Itu intinya kita membina itu dengan cara yang mengajak mereka. Jadi lebih cenderung mengajak, karena kalau kita mendorong atau menyuruh itu rata-rata tidak jalan. Jadi kita agak susah juga di dalam pembinaan kalau kita nggak mencontohkan. Oleh karena itu dalam hal pembinaan ini kita membutuhkan semangat yang pertama, yang kedua keikhlasan. Itu karena tanpa dengan itu kita akan merasa berat karena ngurus banyak orang, banyak suku, banyak karakter, banyak macam-macam. Ya, banyak kemauan. Jadi kita harus betul-betul siap, betul-betul ikhlas. Kalau nggak seperti itu kita akan berat dan nggak bakal kuat gitu.
Cuman tebakan aja Pak. Iya. Saya nggak tahu persis ini lokasi yang di sini. Kurang lebih Iya. Ini punya Pak Muhadi. di belakang itu foto-foto, terus lampiran ini. Di lokasi ini menjadi KUPT ini nggak mengenal jam kerja, karena warga itu kapanpun datang kita harus melayani gitu. Walaupun ditetapkan kita jam kerja jam 8 sampai jam 4 misalnya, tetap nanti warga ada yang datang setelah Isya, ada yang datang misalnya jam 12 malam kalau ada yang sakit, kalau ada yang melahirkan jam 1 malam, jam 2 malam kita harus siap gitu. Jadi nggak ada istilah kita menolak, oh mohon maaf ini di luar jam kerja, nggak ada. Ya, perannya Paraman ini bagus dalam arti untuk kegiatan kelembagaan maupun di kemasyarakatan, karena memang beliau ini jurusannya adalah sarjana pertanian. Jadi memang beliau untuk ilmu pertanian ini sebetulnya memang menguasai secara teori, karena memang sekolahnya itu di kuliahnya di pertanian. Ini kemarin kan kita ada lomba kontak kader kan, satu kecamatan gini. Kemarin disuruh penyuluhan sama lomba tumpeng sama inovasi. Inovasinya itu di Posyandu itu kita ngajak para lansia yang ikut ke Posyandu itu bikin apalah biar mereka mau datang gitu kan, bikin keripik lah untuk dijual ketika Posyandu gitu kan, mereka seneng. Ya peran KUPT ya mengayomi kita lah, mendampingi misalnya kita perlu apa gitu. Peserta transmigran dan juga pembina kawasan transmigrasi teladan ini berasal dari 17 provinsi. Sementara itu juara 1 pembina pemukiman transmigrasi diraih oleh Rahman Budiawan dari satu pemukiman Tanjung Buka SP6, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pertama menyambut kedatangan transmigrasi, kemudian setelah itu merencanakan program kerja bersama dengan Dinas Transmigrasi Kabupaten. Setelah itu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan juga berkoordinasi dengan lintas sektor. Sebetulnya kalau merasa percaya diri akan sebagai juara, saya terus terang tidak menyangka. Karena dari 17 peserta pembina itu, yang rata-rata itu 15 dari 17 itu mereka pegawai negeri semua. Sementara saya bersama dengan ada salah satu KUPT dari Sumatera Selatan, itu kita statusnya non pegawai gitu. Jadi kami merasa kayaknya kami tidak bakal juara gitu. Cuma kami percaya diri itu karena kami berada di lokasi. Apapun permasalahan di lokasi kami bisa menjawab gitu. Karena itu yang sehari-hari saya hadapi. Secara umum untuk transmigrasi diharapkan warga transmigrasi yang datang di sini dapat bersaing dengan masyarakat sekitar dan juga dapat membawa perubahan. Jadi jangan sampai kita membawa nama jelek lah dari daerah asal. Jadi harus kita bawa nama baik ke sini. Kemudian kalau bisa di sini menjadi penggerak perubahan di lingkungan, sehingga transmigran ini menjadi motivator, bisa menjadi contoh bagi warga sekitar dalam hal
berkehidupan di masyarakat gitu.